sekarang sedang berada di Bandung Utara, tepatnya di sebuah tempat bernama Celah-Celah Langit. Nah, di tempat ini, apa sih aktivitasnya? Wah, ini nanti dulu. Karena saya harus memperkenalkan dulu narasumbernya, yang beliau adalah seorang aktor, seorang sutradara, budayawan, pembaca puisi, dan masih banyak lagi hal-hal lain yang saya susah untuk menyebutkannya satu-satu karena terlalu banyak aktivitasnya. Ketemunya aja susah. Nah, beliau adalah Bapak Iwan Soleh, yang juga sebagai orang yang berada di tempat ini, tinggal di sini, juga mengelola Celah-Celah Langit. Apa itu Celah-Celah Langit? Mari kita ngobrol. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah, segar bugar, lezat dan empuk. Jadi ini Pak, saya tertarik untuk membahas ini agar kawan-kawan yang punya keinginan untuk membangun sebuah area kebudayaan atau tempat kebudayaan itu juga bisa melihat juga ya, belajar dari tempat ini. Yes, ya. Sebetulnya apa sih, kapan sih Celah-Celah Langit itu start gitu? Oke. Jadi CCL itu ada Celah-Celah Langit terletak di belakang Terminal Eden. Jadi kalau Campringers ke CCL, patokannya Terminal Eden. Nah, di belakang Terminal Eden ada gang sempit, masuk 200 meteran. Jadi muncullah kebun ya, kebun seniman. Lalu kami beri nama CCL, aktivitasnya kesenian. Nah, ini sudah dimulai sebetulnya Pak Campringers dari sejak tahun 80-an sudah ada. Waktu itu lebih banyak orang-orang seni rupa ITB ya, Tisna Sanjaya, ada Kang Wodi dari sastra, ada Kang Wan Hussein dari sastra Inggris, ada Acep Jamjamno dari sastrawan, ada para pelukis banyak pisan pada tahun 80-an. Saya waktu itu masih SMA. Jadi aktivitasnya sudah dari dulu. Dan yang luar biasa sebetulnya juga karena tempat kami di Terminal dan sini ada banyak juga seniman-seniman tradisi. Ada Pak Sep, almarhum Acep Sugandi, Dalang, ada Bah Hafid, Berimbrung, Longser. Itu satu RW kami banyak grup kesenian di sini. Dan sudah ada pertunjukan di tahun-tahun itu Pak ya? Sudah dulu mas, sebelum ada terminal ya, sebelum ada Terminal Eden itu justru pertunjukannya di Terminal Eden. Oh, di terminal ya. Nah sekarang setelah ada CCL, pertunjukannya di tempat kami. Nah CCL ini punya fungsinya bukan hanya fungsi kesenian, tapi fungsi budaya tadi. Nah fungsi budayanya itu adalah menyunatan di dia, mengawinkan di CCL. Nah karena tadi saking sempitnya gang itu gitu, jadi orang tuh bermain ngadu ayam, berkesenian, galah asin, segala weh gitu di akhirnya teh gitulah gitu. Dan tahun 85. Tapi tentu pada saat itu belum bisa seperti regulasi pertunjukan saat ini, karena zaman Orde Baru Orde Baru mah ada hese karena politiknya seragam. Kesenian mana bisa ditewak kan kalau tadi namanya baca puisi aja rada susah pada saat itu. Nah sebetulnya tahun 96 kami sudah rencanakan untuk membuat lebih resmi CCL ini. Jadi resminya tahun 98 22 Mei. Sehari setelah Pak Harto turun 21 Mei. Tidak ada rencana untuk perayaan yang ada keterhubungan dengan perayaan Soeharto, nggak ada, karena kami menyiapkan, tapi seolah-olah begitu ya. Pada saat itu seperti syukuran gitu. Pada saat itu Pak Harto menyatakan dirinya mundur, besoknya kami membuat ruang budaya ini, padahal itu tidak ada hubungannya. Jadi CCL atau Celah-Celah Langit dibuat untuk apa? Untuk berkesenian, untuk apa? Untuk kebutuhan masyarakat, untuk apa? Untuk ruang bermain, tapi juga untuk apa lagi? Untuk bermain teater, segala macam lah bisa, insya Allah gitu. Dan kemudian ini ruang bertumbuhnya itu selama Bapak mulai dari tadi yang 98 itu sampai sekarang. Seperti apa sih Pak pertumbuhannya menurut Bapak? Gini ya, sebenarnya strategi saya itu berpikir bahwa ini kan rumah ya, itu halaman rumah yang saya kemudian akan sebut dengan rumah itu harus tumbuh gitu. Jadi kami sebut kemudian pada saat itu rumah tumbuh. Nah rumah tumbuh itu bagaimana caranya rumah kita ini atau rumah siapapun tumbuh. Jadi tumbuh menjadi bukan hanya tempat sare, tempat makan, minum, tempat pulang, tapi tempat gagasan-gagasan lahir. Nah kemudian saya pikir saya belajar pada leluhur-leluhur saya. Song Angklung Ujo menjadi hebat para Campringers karena rumahnya di situ, ruang budaya di situ. Nyoman Nuarte menjadi hebat, rumahnya di situ, ruang budaya di situ.
Agi menjadi hebat, pesantrennya di situ, rumahnya di situ. Kiai Haji Idris di Madura menjadi hebat, rumahnya di situ, pesantrennya di situ. Kiai Haji Ilyas Ruhyat, rumahnya di situ, pesantrennya di situ. Dan hampir semua orang yang justru rumahnya berhasil menjadi rumah tumbuh adalah karena rumahnya di situ, ruang budaya di situ, atau pesantrennya di situ. Nah, menurut saya sih rumah kita atau rumah Anda, rumah Kamperingas harus tumbuh, badai jadi warung mangga, badai jadi ruang edukasi mangga, jadi gerakan lingkungan, tapi harus mulai dari rumah. Nah, jadi itu perlu diingat juga untuk kita mungkin ya Kampringers. Jadi rumah nggak hanya tumbuh ke atas, nggak ditingkatin. Yang paling penting adalah gagasannya juga tumbuh. Nah, itu yang paling penting. Nah, ini yang satu lagi yang menarik menurut saya, Pak. Untuk bisa orang sekarang kan banyak nih yang datang nih, tidak hanya orang-orang sekitar, tapi banyak komunitas. Orang-orang yang mungkin Bapak nggak kenal juga datang ke sini beraktivitas. Karena ini sudah public space ya. Bagaimana sih menjaga keikhlasan itu, Pak? Itu yang paling penting. Ya seringkali gitu ya, kalau seseorang mengurus sebuah tempat, jadi mental kita itu kayak harus seperti apa pengurus masjid itu karena BKM Marbot. Dulu dengan keikhlasan Marbot, kita harus belajar pada para Marbot. Bayangkan Marbot itu nyiapkan ngepel, nyapu, segala macam, sampai nyiapkan sound system untuk Jumatan. Nah, dibayarkan tidak. Nah, itulah yang harus kita pelajari dari orang-orang yang seperti begitu, para Marbot misalkan. Jadi mental kita itu harus belajar. Kan puncak dari seluruh hal dari ilmu sebetulnya udah ikhlas. Bisa ikhlas itu, rumah kita didatanginya dari mana-mana, terus gratis pula gitu kan. Jadi ada yang sekte ngabisin makanan. Itu biasa nama. Ya itu memang benar sih. Tapi ya memang perlu disisihkan rezeki kita itu untuk mereka yang datang. Kan namun dina Islam tilu poinnya, anu sunahnya itu orang diterima, diurus, dilayani. Tapi mau mesti 10 tahun, mudah-mudahan bisa tumbuh. Tapi kan ini mah 10 tahun. Ada juga yang 10 tahun ya. Itu udah lebih tuh, ingat tuh. Ya tenan hari asal ilmunya manfaat. Dan saya juga ikhlas tenan. Sudah saya anggap kemudian bukan lagi orang belajar. Bukan lagi tamu ya Pak ya. Bukan keluarga gitu. Nah itu. Jadi rumah siapapun itu akan tumbuh sebetulnya kalau kita bersedia, berkenan untuk kita buka seluas-luasnya untuk berbagai kemungkinan yang ada di cita-cita kita gitu. Ini Pak, kalau boleh berbagi tips, ini ada mungkin banyak dari teman-teman yang membangun tempat berbentuk public space gitu ya, baru setahun 2 tahun jalan hancur. Ya, benar. Kira-kira tips apa yang bisa dibagi buat kawan-kawan yang punya ketertarikan juga untuk membuat hal-hal seperti ini? Kita harus pertama tentu adalah izin yang ada di dalam rumah, anak atau istri harus mau berbagi, dan itu pasti prosesnya adalah proses bukan lagi proses kemanusiaan, tapi energi dari dalam. Gitu ya. Terus juga kita harus tahu kan tetangga, terus kita hormati tetangga kita, terus diajak bersama. Kan di sini di TCCL ini kalau lagi kegiatan terus ada tetangga sakit kan harus berhenti. Kalau ada pengajian di masjidnya, itu lah. Kamu meninggal, orang harus toleran. Apalagi kalau Persib main ya Pak ya? Wah, Persib main kita harus nonton bola Persib itu nomor hijau sebagai Nadatul United. Gitu Pak Kampringers. Jadi adalah intinya itu, mesti kita harus berani, harus mau bermitra dengan keluarga, bermitra dengan hati, bermitra dengan Tuhan, bermitra dengan tetangga, bermitra dengan apapun. Berjuanglah di sisiku, tak perlu ragu padaku, hingga saatnya tiba kau kan paham apa yang kita tuju. Angkatlah pedang besimu, bakar api semangatmu, musuh di depan menangkap, dan kau tahu siapa lawanmu. Sebetulnya kesenian kita berangkat dari halaman rumah. Kesenian kita itu selamatan apa segala macam berangkat dari found object, temuan-temuan tempat. Dari rumah kita itu hajatan, selamatan, nikahan dari rumah. Dan juga gagasan dimulai dari tempat yang terdekat dulu ya Pak. Semestinya rumah harus kuat kalau negara ingin kuat. Gitu berarti.
Nah, terakhir Pak, Siap. kira-kira Pesan pesan terakhir. ini karena waktunya durasi takut azan kan? Azan ditakutin. Azan kan harus berhenti nanti. Azan gua harus take lagi nanti malam. Oke. Nah, ini ada pesan apa buat anak-anak muda kira-kira yang punya semangat, punya militansi berkesenian tapi masih yang pesan juga dek payah wae urang teh. Bukan sebagai orang yang lebih dulu punya pengalaman mengelola. Siapa juga dek payah. Olah-olah orang diberi pesan Gak doain itu Pak. Tapi maksudnya ya kan kawan-kawan juga butuh belajar banyak ya dari orang yang sudah melakukan lebih dulu. Ya. Nah kira-kira kalau punya semangat, punya militansi, tapi minim dalam urusan finansial itu berhak nggak untuk lemah gitu? Kita jangan. Saya tadi bilang, saya rasanya berpikir gini bahwa hidup adalah pengabdian, selebihnya adalah pengabdian. Jangan mati sebelum mati, gitu ya. Jadi setiap hari adalah momen, setiap detik adalah momen, setiap hari adalah kesempatan, setiap hari adalah kebaruan. Jadi anak-anak muda itu biasanya punya skill, juga punya knowledge, tapi pengalaman tidak punya. Jadi dengan orang tua, kalau orang tua dengan anak muda disatukan, semangat dan pengalaman disatukan, itu kekuatan. Tapi teboga duit, kan memang teboga duit, tapi memang seluruh nabi diturunkan ke bumi kan ekonomi trust, kan tidak. Tapi justru seluruh nabi diturunkan ke bumi adalah sosial trust, kultural trust. Seluruh filsuf turun ke bumi, Allah ngebangun ekonomi, bukan, tapi sosial trust. Jadi dibangun apa Nabi Adam, Idris, Nuh, wah jago dagang nanam, tidak. Justru dibangunlah sosial trust. Nah, kita mempelajari semangat keilmuan kan itu. Jadi kalau Anda teboga duit, ya sarua jeung aing teboga. Memang aing beunghar kan dog. Iya. Tapi kan selama ini berkesenian bisa. Nah, tinggal apa? Anda harus percaya pada kata. Anda harus percaya bahwa lisan ini adalah kekuatan utama. Bahwa ini itu yang mesti harus didewasakan, harus ditumbuhkan, dimulai dari sini. Bukan dari skill saja, tapi dari knowledge, dari etika, dari mempelajari budaya, dari semangat untuk mau menghayati apapun. Dengan cara begitu, anak-anak muda bisa terbuka pada kemungkinan baru. Anak muda kan sok rada idealis yang tertutup, padahal harus idealis yang terbuka, yang harus lebih terbuka pada kemungkinan apapun, keberagaman apapun, gitu. Dengan tetangga, dengan Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, membangun rumah tumbuh, supaya karena rumah yang tumbuh itulah rumah yang paling kuat, dan rumah tumbuh itulah yang membangun kota yang tumbuh, negara yang tumbuh, gitu. Kalau negara ingin tumbuh, rumahnya harus tumbuh. Jadi bikin nanti Kampringes ruang-ruang kebudayaan, mulai dari literatur mangga, kalau mulai dari kegiatan mangga, dari kegiatan jadi literatur bagus, dari literatur jadi kegiatan juga lebih bagus. Baik Pak, terima kasih atas ininya. Nanti kapan-kapan saya bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak ya, buat saya menang honor. Saya menang honor. Insya Allah menang honor. Saya dapat ngasih honor nanti beberapa tahun ke depan. Jadi Kampringers, ada beberapa catatan penting dari Pak Iman yang mungkin bisa jadi kata kunci ya di sini. Asah pikiran Anda, kemudian lisan Anda, dekati ruang sosial Anda, lalu bertumbuhlah bersama ruang sosial Anda. Saya Joni Kampring, badut yang tidak bisa merucu. Kita akan bertemu lagi insya Allah dengan orang-orang yang lebih banyak dan juga kreatif. Itu janji saya. Tutup lagu. Oh iya boleh, mau nyanyi dulu, mau nyanyi dulu. Oh, enak belum peyem Di gulaan atas bom batok, awas bom batok. batok, rebu-rebu rada nyentok, tadi kentok-kentok, ngana ikut, oh enak belum peyem di gulaan. Oke Kampringers, bertemu lagi nanti bersama saya di episode berikutnya. Saya Joni Kampring, badut yang tidak bisa melucu. Juanglah di sisiku, tak perlu ragu padaku, hingga saatnya tiba kau kan paham apa yang kita tuju. Angkatlah pedang